Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, setiap kita memperoleh sesuatu, tentu kita akan senang. Kalau kita diberi sesuatu, diberi hadiah misalnya, kita pasti akan mengucapkan terima kasih, iya enggak? Ya, pasti kita akan mengucapkan terima kasih. Lalu dalam terima kasih itu, kita bersyukur sebagai orang Katolik, memuji Tuhan yang memberi. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, Natal adalah peristiwa kita menerima sesuatu yang paling indah dalam hidup kita, yaitu Juru Selamat. Dan Juru Selamat itu kita rayakan secara khusus dalam perayaan Ekaristi Natal pada pagi hari ini. Maka dari itu mari sekarang kita mempersiapkan diri kita agar kita pantas untuk perayaan Ekaristi Natal pada pagi hari ini. Mari kita hening sejenak lalu kita sampaikan penyesalan dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Saudara-saudari yang terkasih dan adik-adik sekalian, dalam Rane Ekaristi pagi hari ini secara khusus kita intensikan untuk teman-teman kita, anak-anak yang hidupnya dalam kondisi berkekurangan, dan juga bagi anak-anak yang dengan terpaksa hidup di bawah naungan panti asuhan dan sekitarnya, ataupun tempat-tempat penitipan anak karena kondisi dari kehidupan mereka. Kita berdoa semoga Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, pengharapan, dan kesehatan kepada mereka. Kita juga berdoa untuk anak-anak yang terpaksa hidup dalam situasi yang tidak menguntungkan, menjadi orang-orang yang tidak memiliki rumah, terlantar, dan juga dijauhkan dari orang tua karena situasi-situasi yang mendera kehidupan mereka. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan karena kemiskinan, karena kekurangan, dan karena keterbatasan ekonomi mereka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha-Rahim, kami bersyukur karena Kau perkenankan merayakan kelahiran putra-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, lahirkanlah kembali putra-Mu di dalam diri kami dan di tengah masyarakat kami, agar kami semakin menghayati penyertaan-Mu atas hidup kami melalui Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan.
pulau bersuka cita. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita, lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem
dan mendapati Maria dan Yusuf, serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya menjadi heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dan anak-anak sekalian, seperti yang Romo katakan tadi di awal, bahwa kalau kita mendapat hadiah atau diberi hadiah, kita akan senang. Siapa yang mau diberi hadiah? Oh. Saya juga mau. Baik, kalau mau diberi hadiah, syaratnya ada 2 hal. Yang pertama adalah diam dan dengarkan. Ya, diam dulu lalu dengarkan. Kemudian baru nanti menjawab dengan benar apa yang ditanyakan Romo. Ya, maka harus mendengarkan baik-baik. Siap semua? Baik. Mana ini yang membawa hadiah? Oke, ya. Ini kakak ada bawa hadiah. Tetapi syaratnya sekali lagi, diam dulu ya, setuju? Oke. Saya tunggu sampai 1 jam. Baik, sudah diam lalu dengarkan baik-baik. Pertanyaannya, ada berapa romo yang di pasturan, lalu sebutkan namanya romo siapa saja. Nama panggilan saja. Ayo, siapa yang berani menjawab, tangannya diangkat. Maju. Ada berapa romo? 4. Romo Sabas, Romo Immanuel, Romo Siga, Romo Remi. Kleru. Ayo siapa yang tahu? Ayo maju. Yang tahu maju, silakan maju. Ayo maju. Ya. Sebentar. Lainnya diam, lainnya dengarkan dulu. Ya. Ya. Oke, silakan. Romo siapa? Romo siapa? Ada berapa romo? 4. Siapa saja? Romonya siapa saja? Ayo.
Ini masih banyak hadiahnya, belum ada yang ngambil loh, ini belum ada yang dapat. Ayo. Ya. Ya, ada Romo Sabas, Romo Ya. Pras, Romo Remi, Romo Emma, Romo Siga. Oh, kakean. Oke. Baik, karena sudah menyebutkan salah 4 ya toh. Ya, 4-nya ada, maka benar jawabannya diberi hadiah. Silakan. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ya, sekarang dengarkan. Shh. Dengarkan. Orang Katolik merayakan Natal pada hari apa? Hari Natal. Saya ulangi. Oke, orang Katolik merayakan Natal pada tanggal berapa? Maju sini. Maju sini. Saya. 25. Ya, kesempatan. Nanti lagi ya. Oke. 25 Desember. Ya, nanti hadiahnya nyusul ya. Oke, nanti. Yang ini dulu. Yang adik. Oke. Ya. Terima Hari kasih Senin, Romo. ya, nanti. Oke, terima kasih. Lalu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Siapa yang setiap pagi bangun tidur, berdoa, lalu setelah doa membersihkan atau ngerapikan tempat tidurnya? Ayo. Saya. Ya, jawabannya benar, silakan diberi hadiah. Minum susu. Oh, langsung minum susu ya. Jawabannya salah. Oke, sudah duduk. Terima kasih. Satu lagi. Sekarang ini boleh anak-anak rekat menjawab. Boleh anak-anak rekat menjawab. Ya. Tadi kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil apa? Lukas. Oke. Dari Injil Lukas tadi, siapa yang pertama kali datang ke kandang lalu bersembah sujud kepada kanak-kanak Yesus? Ayo, rekate kalah. Para gembala. Gembala, pintar, sudah terjawab. Nanti ya, oke. Ya. Terima kasih ya. Gembala. Oke, gembala. Sergep jawab arek iki. Apa ya? Tutut sapi. Oh ya, baik silakan duduk. Oke, adik-adik terima kasih. Nanti masih ada banyak hadiah lagi ya. Maka dari itu dengarkan dulu. Siapa yang mau hadiah? Ya, oke. Syaratnya harus lalu dengarkan, diam dan dengarkan, ya. Nanti adik-adik semua akan dapat hadiah, tapi syaratnya harus diam dan dengarkan. Ya, baik. Adik-adik sekalian, seperti tadi kita rebutan, royoan kalau ada hadiah ya. Ini menandakan bahwa kita ini senang dan bersuka cita. Kalau adik-adik tadi diberi hadiah, itu mungkin emas 5 kilo atau apa ya, saya nggak tahu isinya ya. Ya, diberi hadiah
hadiah-hadiah yang sederhana. Tetapi sebenarnya kita diberi hadiah yang sangat berharga, yang tidak habis, yang tidak hilang, yang tidak bakal diambil oleh pencuri. Adik-adik pernah punya barang diambil orang lain? Pernah. Siapa yang ambil? Kakak, teman, ya. Tapi kita punya hadiah yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Kita diberi hadiah, kita diberikan hal yang paling berharga dalam hidup kita. Siapa itu? Siapa yang tahu? Kita diberi apa oleh Tuhan, oleh Allah? Diberi hadiah apa yang paling berharga? Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus. Nanti secara khusus kepastoran saya beri hadiah. Kesinaran untuk cinta. Juru selamat. Wah, nanti ya. Pemberkatan. Oleh pemberkatan. Ya, makasih. Tadi yang jawab Tuhan Yesus, nanti kepastoran saya beri hadiah secara khusus. Ya, nanti silakan milih. Yang penting jangan yang mahal. Baik, adik-adik sekalian, kita diberi hadiah oleh Tuhan Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini yang tidak akan hilang. Ini ada yang paling berharga, maka hari ini kita bersama-sama bergembira, bersuka cita, karena kita memiliki hadiah yang besar dari Tuhan Allah. Karena kita diberi hadiah yang besar, yang indah, yang bagus, maka adik-adik juga harus menjaga hadiah itu. Harus menjaga hadiah itu. Caranya bagaimana? Sebelum makan harus berdoa. Sebelum belajar berdoa. Lalu mau bubuk, mau tidur berdoa. Setelah tidur berdoa. Jadi rajin berdoa. Ya, ini cara kita bersyukur, kita menjaga hadiah itu supaya tidak hilang. Maka adik-adik sekalian, anak-anak terkasih, bahwa hari ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, yang artinya bahwa kita hari ini menerima hadiah yang besar, yang indah, yang berharga, dan harus kita jaga. Setuju? Ya, baik. Berkat Tuhan menyertai Anda sekalian. Mari kita berdiri, kita bersama-sama mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, perbaruilah semangat gerejamu dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Marilah berseru kepadanya. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Bagi para ibu muda, ya Bapa, semoga para ibu merasa bahagia
dalam melahirkan manusia baru, sebagaimana Bunda Maria menerima panggilan perutusan sebagai Bunda Sang Adam baru, Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah berseru kepadanya. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal, dan pekerjaan. Ya Bapa, para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan hati penuh cinta kasih. Marilah berseru kepadanya. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, semoga kami tidak kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah beserta kami yang berkenan menjadi miskin seperti kami. Marilah berseru kepadanya. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tinggallah beserta umat-Mu, secara khusus mereka, anak-anak, teman-teman, sahabat-sahabat kami yang terpaksa harus tinggal di dalam naungan, di bawah naungan panti asuhan, ataupun di tempat-tempat yang kurang layak karena situasi sosial, ekonomi, dan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Kiranya Engkau ya Tuhan berkenan juga tinggal di dalam hati para fakir miskin dan orang-orang terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal. Dan kiranya Engkau ya Tuhan senantiasa juga berkenan tinggal, memberi kekuatan, pengharapan, serta penghiburan bagi para penyandang disabilitas, agar mereka juga memiliki peluang-peluang dan senantiasa bersama-sama membangun kesejahteraan bersama dalam masyarakat dan keluarga. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, Engkau mengendaki tinggal di tengah-tengah kami di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena kehadirannya di tengah-tengah kami Kau angkat menjadi putra-putrimu. Dengarkanlah doa kami dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh harapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Untuk amplop nanti bareng komuni ya. Untuk amplop.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah kiranya persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas kehadiran putra-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon persatukanlah kami sebagai umat kesayangan-Mu, dan berilah hidup kami dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia, oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tantintinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri, marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, semua uskup, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dan adik-adik sekalian, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Maka berbagailah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Dan saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi adalah perhatian untuk adik-adik dan Bapak Ibu yang mendampingi, seandainya berkenan untuk menyampaikan persembahan, silakan dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang sudah disediakan atau bisa di depan palungan. Terima kasih. Bersamaan dengan komuni dan pemberkatan. Monggo. Saya beritahukan, tadi sudah disampaikan bahwa nanti untuk adik-adik, baik rekat ataupun anak-anak, dia akan memberikan persembahan kasih kepada kanak-kanak Yesus. Lalu tata urutannya, yang pertama nanti bagi adik-adik rekat sambil menerima komuni, kemudian bisa membawa persembahan kepada kanak-kanak Yesus dimasukkan di kotak persembahan itu. Setelah adik-adik dari rekat
Nanti dilanjutkan dengan orang tua yang membawa anak-anak yang masih digendong. Sambil komuni, sambil kalau anak-anak mau mempersembahkan persembahan kepada kanak-kanak Yesus, itu nanti langsung ke tempat yang ditentukan. Jadi urutannya anak-anak rekat, lalu orang tua yang membawa anak-anak masih digendong sambil komuni. Lalu selanjutnya baru nanti ke anak-anak biak. Maka dari itu saya persilakan anak-anak rekat mempersiapkan diri. Sejalan dengan ini nanti komuni akan dibagikan kepada seluruh umat seperti biasanya.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus yang membawa berkat bagi kami. Kami mohon gerakkanlah kami untuk mengikuti jejaknya dengan kesediaan berbagi berkat kepada sesama hingga kami sampai kepada kediaman-Mu yang abadi di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Ada catatan pastoral dan pengumuman yang saya sampaikan, silakan duduk sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik sekalian, kami para romo di Paroki Santo Yusuf Karangpilang mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi seluruh umat dalam masa-masa persiapan hingga sampai dengan juga pelaksanaan perayaan untuk Natal pada pagi hari ini. Bagaimana umat mempersiapkan diri, lalu yang kedua adalah para panitia, petugas, dan pelayanan untuk perayaan Natal yang juga mempersiapkan diri sedemikian rupa. Kami ucapkan banyak terima kasih atas pengorbanan-pengorbanan, jerih payah, dan juga perhatian Anda pada gereja kita. Kemudian juga atas nama panitia, pelaksanaan perayaan Natal tahun ini mengucapkan banyak terima kasih pula untuk semua yang terlibat dan dilibatkan dalam penyelenggaraan perayaan bersama. Lalu juga kami ucapkan terima kasih untuk perangkat-perangkat daerah dari tingkat kecamatan sampai dengan RT RW yang juga mengkawal kita, menemani dan mendampingi kita. TNI, Polri, kemudian juga dari sahabat-sahabat yang memberikan diri untuk pengamanan di seputaran gereja ataupun parkiran. Kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda semua. Lalu yang kedua, bahwa perlu diketahui yang mana sudah mencoba kita mentradisikan sekitar 2 tahun ini untuk pelibatan partisipasi atau solidaritas dalam perayaan bagi anak-anak bina iman ataupun anak-anak remaja. Kita mengajari kepada mereka untuk bersyukur atas anugerah yang diterima dan juga mengajari untuk memiliki semangat bela rasa, memperhatikan saudara-saudara yang berkekurangan yang di luar sana. Perlu diketahui bahwa persembahan Natal anak-anak ini nanti akan kami gunakan untuk kegiatan sosial gereja. Salah satunya adalah penemanan bagi anak-anak yang kurang mampu dalam pendidikan. Lalu yang kedua adalah untuk sebuah pondok lansia di Pare, Kediri, yang mana ini kami kelola bersama-sama secara independen. Artinya tidak mengandalkan lembaga-lembaga dari pemerintah ataupun LSM-LSM yang lain. Kami kelola bersama-sama bersama dengan teman-teman relawan Gus Durian. Jadi dalam pondok ini yang mana kita sudah secara reguler melakukan penemanan, itu di situ yang menghuni adalah para lansia yang terlantar, tidak memiliki keluarga, yang kita temukan di pasar loak, di jalanan, atau bahkan diusir dari keluarganya yang tidak bisa menerima atau tidak mau menerima. Kita kumpulkan, kita dampingi, dan terutama pada masa-masa tua mereka agar mereka mendapat sentuhan kasih. Dan beberapa kali juga bahwa kebutuhan-kebutuhan
bagi mereka ini juga tidak sedikit. Maka kami bersama-sama dengan teman-teman relawan bagaimana mengupayakan kesejahteraan walaupun dalam hal yang paling standar atau setidaknya dalam masa akhir hidup mereka ada orang yang menemani dan mendampingi, merasakan sentuhan kasih Tuhan melalui sesamanya. Maka adik-adik sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda mempersembahkan bagian dari uang jajan Anda untuk anak-anak Yesus. Dan ini menjadi persembahan yang indah, yang baik, yang akan kita bagikan kepada saudara kita yang sangat membutuhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, demikian catatan pastoral yang saya sampaikan. Lalu sedikit tambahan bahwa setelah ini nanti anak-anak Biak dan Rekat mungkin akan ada sesuatu dari kakak pendamping atau pembina, saya nggak tahu, katanya rahasia. Ya nanti bersama dengan kakak-kakak Anda akan diatur untuk keluar gereja, kemudian nanti memperoleh atau mendapat bingkisan sederhana sebagai ungkapan sukacita. Lalu tadi anak yang sudah menjawab belum dapat hadiah, nanti ngikut saya setelah misa selesai. Tadi ada satu anak yang menjawab benar, saya lupa. Karena saya lihat semuanya ini wajahnya sama. Baik, sekarang mari kita akhiri peran Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Adik-adik sekalian, siapa yang mau dapat hadiah? Oke, ya. Baik, kalau mau dapat hadiah syaratnya 2, harus diam mendengarkan, ya. Diam dulu. Saya akan memberikan hadiah. Yang pertama adalah hadiah berkat Tuhan, berkat dari peran Ekaristi. Lalu yang kedua nanti kakak pembina akan memberikan hadiah. Maka dari itu harus syaratnya harus diam dulu, ya. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian digembirakan oleh misteri Natal yang kita rayakan ini, diteguhkan, dikuatkan, dan dihibur, serta dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, adik-adik sekalian, dengan demikian peran Ekaristi hari Natal telah selesai. Pergilah membawa sukacita dan damai Natal. Amin.
Mohon perhatian untuk orang tua Michael dengan alamat Kebraon Barat untuk C4 untuk segera menemui putranya di ruang kesehatan. Ya, untuk orang tua adik kita Michael, Jalan Kebraon. Kebraon ada di ruang UKS. Tua Ananda Michael dengan alamat Kebraon Barat C4 untuk segera menemui putranya di ruang kesehatan. Terima kasih. Mohon perhatian untuk orang tua Ananda Michael dengan alamat Kebraon Barat C4 untuk segera menemui anaknya di ruang kesehatan. Terima kasih. Ya, mohon perhatiannya, kakak-kakak pembina duduk dulu, adik-adiknya duduk dulu, jangan dibagi dulu. Yuk, kita harus bersama-sama. Minta tolong, yang tertib, tadi Romo bilang apa? Diam, oke. Duduk dulu, belum dibagi. Minta tolong, anak-anak yang di luar boleh bawa masuk anak-anak, ya. Karena kita yang membagi, moving, kita yang bergerak, ya. Jangan dibagi dulu kakak-kakak, ya. Kita nunggu teman-teman, nunggu adik-adik yang di luar masuk. Sudah bisa duduk manis? Coba ikuti kakak ya. Angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu, tepuk, tepuk, mari tepuk tangan. Angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu, pegang hidung. Masih yang ada yang salah, berarti belum ada yang konsentrasi. Kita ulang ya. Angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu, tepuk, tepuk, mari tepuk tangan. Yang cepat ya, angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu, pegang mulut. Sudah bisa? Berarti sudah siap ya. Nah, kita tunggu teman-teman yang di luar masuk. Dan minta tolong tutup pintunya. Tutup pintunya, kita mau moving, kita yang bergerak. Sudah? Ya, silakan kakak-kakak dibagi. Untuk yang adik bayi, sama saya ya. Untuk yang adik bayi, boleh silakan. Yang adik bayi, datangi saya ya. Mana ya? Terima kasih kakak Rekat. Yuk, yang lain duduk, biar tertib, duduk. Duduk kakak pembinanya yang membagi. Anak-anak duduk manis ya. Oke? Tadi sudah pegang mulut, berarti diam. Ayo belajar duduk yang manis. Enggak dikasih kalau sama kakak. Duduk, yang lain duduk. Nah kan? Duduk. Panjatkan cinta, lebih tak kecuali.
bapak-bapak duduk minta tolong biar kelihatan adik-adiknya.